Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita tidak lupa Miss mengingatkan kepada anak-anak untuk menetapkan 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa sebelum belajar. Oke, semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, di sini Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Peserta didik dapat menuliskan informasi perubahan wujud benda sesuai dengan hasil percobaan. Peserta didik dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menuliskan peran yang ada di sekolah dan di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke tematik kelas 3 di tema ketiga, benda di sekitarku, di subtema ketiga, perubahan wujud benda di pembelajaran pertama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di subtema 3, pembelajaran pertama dan kedua. Untuk mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu ada bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Kalian telah mengenal wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud. Jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan, perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran dari Tuhan. Marilah kita pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Mencair. Hari ini sangat terik. Rani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat, lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tangan. Perubahan wujud dari padat menjadi cair itu disebut mencair atau meleleh atau melebur. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Pernahkah kamu melihat proses cair lainnya? Nah, di sini selain es batu lalu es krim, ini ada lilin yang dibakar. Nah, lilin yang dibakar itu akan mencair atau meleleh. Lalu mentega yang dipanaskan akan mencair. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Miss ada contoh yaitu lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh. Mentega yang dipanaskan akan mencair. Es batu atau es krim akan mencair jika dipanaskan. Nah, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Jadi, pada logam pun itu bisa mencair, tetapi harus dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Ya. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair
tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Ini bahan dan alat yang diperlukan itu ada 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, lalu es batu, coklat, kapur, dan mentega. Berikut video percobaan hari ini. Ada 4 gelas plastik bekas minuman, kemudian es batu, kapur, coklat, dan margarin. Jika sudah siap, mari kita melakukan percobaan. Dan ini sudah dimasukkan 1 gelas untuk coklat, 1 gelas untuk kapur, 1 gelas untuk margarin, dan 1 gelas untuk es batu. Waktunya sudah setting 15 menit. Mari kita mulai. Hasil untuk es batu yang sudah mencair sangat banyak, dan ini untuk margarinnya semakin melembek. Begitupun dengan coklat, tetapi masih lebih lembek margarin. Coklatnya seperti ini, dan ini hasil untuk kapur. Kapurnya tetap berbentuk padat. Dan benda-benda ini terkena panas dan dibiarkan dalam waktu yang lebih lama, maka mereka akan menjadi lebih lembek atau bahkan lebih cair. Melihat percobaan tadi ya, perubahan wujudnya dari padat menjadi cair. Betul. Nah, di sini es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut dengan titik leleh. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, di sini ada gambar 3 coklat. Yang pertama ada coklat yang ukurannya 120 gram. Lalu ada coklat yang berukuran 60 gram. Dan ada coklat yang berukuran 70 gram. Coba, mana coklat yang paling berat? Iya, coklat yang paling berat adalah coklat yang berukuran 120 gram ya, karena coklat tersebut memiliki berat yang lebih berat dari coklat yang berukuran 60 gram dan 70 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama, 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh ya, jadi SDT itu sendok teh garam, lalu 5 butir telur yang diambil putihnya. Lalu bahan yang dicampur menjadi satu, yaitu 1 sendok teh
baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Nah, di sini tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep tersebut. Satuan baku adalah satuan standar. Nah, dari resep ini satuan bakunya yang mana saja nih anak-anak? Iya, satuan bakunya adalah gram dan kilogram ya. Lalu untuk soal yang kedua, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Nah, tadi kan satuan baku itu ada gram dan kilogram. Nah, untuk satuan yang tidak baku ada apa saja? Iya, ada butir dan SDT atau sendok teh. Nah, selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Nah, di sini Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Nah, diingat-ingat, berat 1 botol sirup itu 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup ya? Jadi dari ketiga botol sirup ini beratnya berapa nih? Jika 1 botol sirup itu beratnya 600 gram. Nah, di sini 1 botol sama dengan 600 gram. Nah, 3 botolnya itu sama dengan titik-titik gram. Nah, caranya anak-anak menuliskan dengan kalimat matematikanya yaitu 600 gram ditambah 600 gram ditambah 600 gram. Kita coba hasilnya berapa? Iya, hasilnya 1800 gram. Nah, Miss punya cara lain nih. Apa ya, Miss? Nah, cara lainnya yaitu dengan cara perkalian. Jadi 3 dikali 600 gram. 3-nya dari mana, Miss? 3 ini dari botol sirupnya ya. Dan untuk 600 gramnya ini adalah berat dari 1 botol sirup. Nah, hasilnya berapa? Iya, hasilnya sama 1800 gram. Jadi 3 botol sirup itu berjumlah 1800 gram. Nah, di sini Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk masak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, di sini kalimat matematikanya adalah 5 kg dikurang 3 kg dikurang 1 kg. Kok dikurang, Miss? Iya, karena kan Ibu awalnya membeli 5 kilo, lalu Ibu gunakan untuk memasak kue. Ya, jadi dikurang tuh. Nah, lalu Ibu menggunakannya lagi untuk membuat es buah. Kita coba hasilnya berapa ya? Iya, 1 kilogram. Karena 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, sisa gula pasir Ibu adalah 1 kilogram. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke subtema 3 di pembelajaran kedua. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Nah, di sini kita akan membuat es krim sederhana. Nah, alat dan bahannya yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau santan. Ya, anak-anak bisa menggunakan susu, bisa menggunakan krim, atau bisa menggunakan santan. Lalu yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima,
6 sendok makan garam batu. Kalau bukan garam batu tidak apa-apa ya. Lalu yang keenam, 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Nah, ini dia video cara pembuatan es krim secara sederhana. Ada plastik besar sama plastik sedang. Kita pakai dulu plastik sedang, susu sama gula pasir 2 sendok. Kita buka plastiknya. Kita buka juga susunya. Ini kemasan 250 ml ya. Kita gunting, kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang ukuran sedang. Hati-hati, tumpah. Lalu kita masukkan 2 sendok gula pasir. Kemudian kita tutup rapat. Keluarkan dulu anginnya ya. Kita tutup rapat kembali, kemudian kita kocok-kocok sebentar. Oke, kita simpan. Sekarang kita ambil plastik yang besar, es batu sama garam. Kita buka plastik yang besarnya. Kemudian masukkan potongan es batunya ke dalam plastik besar. Lalu garam 6 sendok makan. Masukkan. Kita tutup rapat lagi dan kocok-kocok dulu sebentar ya, agar es batu dan garamnya tercampur. Nah, kita buka kembali. Lalu kita masukkan plastik sedang tadi. Nah, kita masukkan. Lalu kita tutup rapat kembali. Setelah tertutup, nah udah ada di dalam. Sekarang kita gulung-gulung dulu. Lalu kita kocok-kocok. Kita kocok-kocok. Lakukan hal ini sampai kurang lebih 10 menit ya. Kalau terasa dingin, nah kita pakai handuk yang sudah kita siapkan tadi. Kocok-kocok terus. Setelah dikocok-kocok kurang lebih 10 menit, kita bisa lihat perubahannya. Sudah terlihat kan? Nah, kita buka dulu ya. Es krimnya sudah jadi. Kita keluarkan dulu. Kita simpan dulu di handuk. Nah, kita buka ya. Ambil sendok. Kita ambil sendok. Nah, kita lihat. Sudah jadi es krimnya. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan cara membuat es krimnya? Nah, di sini apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Nah, wujudnya adalah cair. Apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Iya, betul, wujudnya menjadi padat. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Nah, pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. Apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Garam berfungsi menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalor. Kalor itu adalah panas ya anak-anak, dari adonan es krim. Sehingga adonan es krim dapat membeku. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku atau di kulkas atau di freezer? Apa yang terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, kan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Iya, karena wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebut membeku. Nah, dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, di sini ada tabel.
ya, nama atau peran dan tugasnya. Untuk yang pertama itu ada nama atau peran guru kelas. Nah, tugasnya mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas ya. Lalu yang kedua ada kepala sekolah. Tugasnya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Lalu yang ketiga, penjaga sekolah. Tugasnya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Lalu yang keempat, petugas perpustakaan. Tugasnya mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Lalu yang kelima, petugas tata usaha sekolah. Tugasnya mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir ada guru penjas ya, atau guru PJOK. Tugasnya mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Nah, mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Nah, di sini jawabannya, perbedaan peran di sekolah sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lainnya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita di subtema ketiga di pembelajaran pertama dan kedua yaitu anak-anak dapat mengetahui informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair ya. Tadi ada coklat, lalu ada es batu, lalu ada mentega, lalu ada kapur ya. Lalu anak-anak dapat mengetahui cara pembuatan krim yang sederhana ya. Tadi bahan-bahan dan alatnya ada apa saja ya, anak-anak menyiapkan susu, lalu menyiapkan plastik ya, lalu menyiapkan es batu, lalu menyiapkan sarung tangan atau handuk kecil, lalu menyiapkan apa lagi? Satu lagi ada yang tahu? Garam, iya. Lalu anak-anak mengetahui satuan berat baku yaitu gram dan kilogram. Tadi anak-anak bisa membedakan mana yang termasuk satuan berat dan yang bukan ya. Lalu di sini mengetahui nama atau peran serta tugas dari seseorang yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak mengetahui alasan adanya perbedaan peran di sekolah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa sesudah belajar. Oke, semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.